warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmah dari kelas terbang dengan NPM 2017-4157909. Hari ini akan membuat video mengenai media pembelajaran untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya ambil untuk tugas mata kuliah ini adalah menggunakan Google Drive. Jadi ada satu aplikasi di Google Drive tersebut yang namanya adalah Google Form yang bisa dipakai untuk memberikan pembelajaran. Terutama ketika masa social distancing seperti ini, Google Form sangat bermanfaat untuk memberikan penugasan untuk anak-anak maupun bisa digunakan juga untuk pemberian tes secara daring atau secara jarak jauh. Bagaimana cara penggunaan Google Drive ini? Kita bisa ikuti sama-sama di tampilan berikut ini. Langkah pembuatan soal dengan menggunakan Google Drive. Pertama-tama kita masuk dulu ke browser. Nanti di sana kita akan menemukan ada titik di ujung kanan atas. Setelah itu kita klik. Setelah kita klik titik tersebut, nanti akan muncul Google Drive. Kita akan klik Google Drive-nya. Nanti akan muncul tayangan seperti yang ada di layar ini. Setelah itu, kita bisa mengklik tanda new yang ada di kiri atas. Nanti akan keluar new form. Jadi kita bisa pilih modelnya adalah yang form. Setelah itu baru akan muncul layar seperti ini. Silakan kita beri judul. Misalnya kita akan membuat soal latihan, maka kita bisa beri judul di atasnya latihan IPA. Untuk soal yang untitled question pertama tersebut, lebih baik kita gunakan untuk menulis nama. Nanti setelah kita tuliskan nama di untitled question, ganti pilihan menjadi short answer. Dan jangan lupa klik juga tanda required yang ada di kanan bawah. Itu tandanya nama tersebut harus diisi oleh siswa. Kalau sudah selesai, baru kita bisa bergeser ke langkah yang berikutnya, yaitu seperti ini. Nanti munculnya akan seperti ini. Ini adalah short answer. Kalau sudah muncul seperti ini, kita bisa tambahkan lagi. Misalnya mau menambahkan kelas, sama dengan cara yang tadi, tinggal diklik saja ada tanda tambah di kanan atas. Setelah tanda tambah itu, kita bisa tulis soal yang kita inginkan atau pertanyaan yang kita inginkan. Misalnya kelas. Juga pilihannya short answer, dan jangan lupa pastikan bahwa tombol required-nya sudah kita aktifkan. Kenapa harus mengaktifkan tombol required? Jadi untuk memastikan anak-anak untuk mengisi kotak yang telah kita sediakan. Nah, setelah itu jika ingin menambahkan pertanyaan yang lain atau isian yang lain, misalnya mau menambahkan token atau yang lainnya, masih dengan cara yang sama. Nah, kalau langkah tersebut sudah selesai, kita bisa mengklik tanda garis 2 yang ada di kanan paling bawah. Di kanan paling bawah itu ada garis 2, itu tandanya kita bisa berlanjut ke soal atau bab yang berikutnya atau section berikutnya dari soal yang akan kita buat. Nah, kalau sudah kita klik tanda yang 2 di kanan bawah tersebut, akan muncul tulisan section 2 of 2. Barulah kita tuliskan dulu perintahnya di atas. Jadi di paling atas kita tuliskan dulu perintahnya. Misal, seperti yang tampak pada gambar, pilihlah jawaban yang paling tepat, atau kalau kalian mau menambahkan skornya, bisa ditulis di bawahnya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita baru mulai ke langkah-langkah pembuatan soal. Langkah-langkah pembuatan soalnya itu ada di tanda tambah. Jadi kalau memang sudah mau masuk pembuatan soal, kita klik tanda tambah. Nanti akan muncul questions. Nah, silakan questionnya itu bisa kita ketik atau bisa langsung di copy paste dari Microsoft Word, dari file yang ada di Microsoft Word. Untuk soal-soal ini kita juga bisa pilih, bisa multiple choice, short answer, atau paragraf. Jadi paragraf itu untuk yang panjang. Nah, teman-teman dan para yang menyaksikan, di sini kalau misalnya diperlukan ada kopnya. Jadi misalnya mau membuat soal-soal yang sifatnya resmi atau kop dengan menggunakan kop,
kita bisa mulai dari langkahnya dari setting terlebih dahulu. Dari setting, kemudian baru kita masukkan gambar crop yang kita inginkan. Nanti seluruh soal yang kita buat akan dimulai dengan crop seperti ini. Dan juga kalau kita nanti kirimkan linknya akan langsung kelihatan kita misalnya mau bikin soal apa, seni budaya atau IPA. Nah, berikutnya ini dia soal yang sudah dibuat. Soal seperti ini bisa diketik saja atau bisa di copy paste. Untuk soal ini berarti kita harus pilih yang pilihan multiple choice. Nah, kalau sudah selesai bikin soalnya, jangan lupa di bagian bawah itu nanti kita akan ada key atau jawabannya, kunci jawabannya. Kita harus pastikan bahwa kita sudah mengisi kunci jawaban yang benar, dan jangan lupa nanti di kanan atas ada skor yang harus kita isi. Nah, berikutnya kalau kita ingin memasukkan gambar pada soal yang kita buat, maka pertama-tama kita ada klik di kanan atas itu lambang gambar atau logo gambar. Nanti kalau sudah kita klik akan keluar tampilan seperti ini. Jadi mau diupload atau ngambil gambar dari kamera atau dari internet atau lain-lain sebagainya. Nah, kalau memang datanya sudah ada di komputer kita, maka kita pilih yang upload, kemudian kita browse dan kita cari di file yang sudah tersimpan di komputer kita. Nah, berikutnya diulang seperti itu beberapa kali sampai jumlah soal yang kita buat sudah selesai. Baru kemudian kita siap-siap untuk mengirimkan soal yang kita buat dengan mengklik tanda send yang ada di kanan atas. Nanti kita boleh klik tanda send-nya lebih baik dan akan muncul tampilan seperti ini. Ini kalau kita ingin men-share link melalui WA atau tempat yang lain. Ini lebih mudah. Jadi kita pilih gambar yang ada di tengah, nanti kemudian ada link yang keluar di aplikasi Google Drive tersebut. Nanti jangan lupa untuk memberikan checklist di shorten URL supaya alamatnya lebih pendek. Nah, setelah sudah selesai dan sudah dikerjakan oleh anak-anak, kita tentu bisa melihat responsnya ternyata. Nanti akan keluar grafik seperti ini untuk melihat anak-anak itu sebenarnya nilainya seberapa ya. Apakah nilainya banyak yang di bawah rata-rata atau sebagian besar bagus atau sebagian besar yang ada di rata-rata. Itu akan keluar setelah kita men-share soalnya, kemudian anak-anak mengerjakan. Kita bisa lihat di poin respons. Gambar yang keluar salah satunya akan seperti ini. Jadi akan ada data-datanya, ada average, median, range, dan lain sebagainya. Jadi data yang dikeluarkan di respons itu bisa kita perdalam lagi untuk memberikan remedial mungkin atau yang lain sebagainya. Nah, selain kita bisa melihat secara keseluruhan, kita juga bisa melihat nanti orang per orang. Bagaimanakah nilai anak-anak orang per orang? Kita bisa cek. Jadi misalnya yang merespon soal kita ada 30 orang, maka setiap orangnya nanti akan keluar poinnya masing-masing yang memudahkan kita nanti untuk mengolah nilainya. Nah, berikutnya ini juga tampilan yang akan muncul di respons juga akan terlihat soal-soal yang ternyata anak-anak susah. Misal pada soal nomor 12 itu terlihat bahwa hanya 2 anak saja yang bisa mengerjakan dengan tepat. Kemudian juga ada di nomor-nomor lain. Nah, seperti itu. Ya, ini kalau misalnya kita mau melihat secara orang per orang, maka semuanya akan kelihatan. Misalnya dari nomor pesertanya, kemudian nama lengkapnya, termasuk juga kelasnya. Kalau misalnya ada 30 peserta, berarti kita bisa melihat keseluruhannya 30. Tinggal kita klik aja sebelah kanan, nanti dia akan langsung bergeser ke peserta yang kedua, seperti itu. Nah, begitulah cara penggunaan Google Drive untuk pembuatan soal. Cara pembuatan soal maupun ujian atau ulangan melalui Google Drive. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan dari Google Drive ini adalah aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan. Jadi bisa digunakan bahkan oleh pemula sekalipun, walaupun memang harus tersedia internet di rumah.
Kemudian kekurangan dari Google Drive ini adalah memang ini aplikasinya sangat minim interaksi, jadi tidak bisa interaksi, hanya sekedar memberikan soal kemudian direspon oleh anak-anak, jadi tidak bisa berkomunikasi dengan anak-anak yang diberikan penugasan melalui Google Drive. Mungkin itu yang bisa saya tampilkan di mata kuliah media pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.